Kita sebagai duta wisata Kota Makassar itu kita adalah garda terdepan dan Mhm, ujung tombak dari wisata yang ada di Kota Makassar. iya Jadi sebenarnya kalau permasalahan sampah ya, iya sampah di tempat pariwisata itu bukan tanggung jawab juga dari pemerintah, tapi iya tanggung jawab dari kita iya semua. betul. Karena percuma kan kalau pemerintah sudah lakukan yang namanya sosialisasi kepada Iya masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi kalau dari kita sendiri tetap buang sampah sembarangan sama juga kan, adalah iya you will never find the best sunset in other place iya than iya iya. Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Duta Wisata Kota Makassar, Kak Hans. Selamat sore Kak Hans. Selamat sore. Gimana kabar nih? Alhamdulillah, ya sedikit cuaca Makassar agak mendung ya, tapi kita harus semangat menjalani hidup. Siap, harus semangat nih. Nah kan Hans sendiri ini selaku Duta Wisata Kota Makassar. Mhm, Nah kan kalau kita sebagai Duta Wisata Kota Makassar itu pasti Hans memiliki peran yang sangat penting lah, apalagi mempromosikan Kota Makassar itu sendiri. mhm. Nah kalau Kak Hans sendiri selaku Duta Wisata itu seperti apa mempromosikan Kota Makassar? Nah, jadi kita sebagai duta wisata Kota Makassar itu kita adalah garda terdepan dan Mhm, ujung tombak dari wisata yang ada di Kota Makassar. iya, Jadi, perannya kami ini sebagai anak muda yang terpilih untuk menjadi ujung tombak dari wisata Kota Makassar, itu adalah kita harus betul-betul bisa mempresentasikan kota iya. kita dan bisa juga membrandingkan bagaimana Kota Makassar di lingkup dunia, seperti Nah, itu. kalau Kak Han sendiri kan ini duta wisata. Mhm, Nah, kan sendiri sudah mention tadi bahwa ketika kita menjadi duta wisata di Kota Makassar adalah ujung tombak yes. pariwisata yang ada di Makassar. Nah, kalau kita lihat seperti itu, jadi duta wisata itu sendiri bagaimana caranya memperkenalkan misalkan bahwa Makassar itu seperti ini, Makassar, ini kan Makassar kota Mhm, kota makan enak ya, mhm, betul masuk betul. kota makan enak. Nah, kalau misalkan ada turis nih Heeh. masuk di Kota Makassar itu seperti apa? Apakah ada, hal yang dilakukan oleh duta wisata itu sendiri atau seperti apa? Nah, jadi ada peran sosial media dalam memperkenalkan wisata yang ada di Kota Makassar. Oh, Jadi sebagai seorang duta wisata, sosial medianya kita itu bukan cuman saya ya, iya. yang termasuk dalam kita, nama organisasinya maaf, itu Adwindo Kota Makassar. Jadi Oh. anak-anak Adwindo Kota Makassar itu sosial medianya itu full untuk mempromosikan, pariwisata Kota Makassar, seperti Nah, itu. kalau pariwisata yang ada di Kota Makassar yang sering, dipromosikan oleh duta wisata itu sendiri, Mhm, itu seperti apa? Apakah cuman, apa ya, mencakup yang ada di kotanya mhm. sendiri atau bagian-bagian yang ada di seluruh Kota Makassar? Seluruh bagian yang ada di Kota Makassar tentunya. Bukan cuman itu, Mmm, program-program dari Dinas Pariwisata Kota Makassar atau iya. event-event besar yang diadakan dari Dinas Pariwisata, kita juga ikut serta untuk mempromosikan dan memperkenalkan lebih luas. Nah, memperkenalkan dan mempromosikan itu Mhm. seperti apa sih kalau dari duta wisata itu sendiri? Yang pertama itu dengan sosial media kita, posting di sosial Iya media bisa di Snapgram atau di iya postingan. Yang kedua kita tuh bisa menyebar informasinya menggunakan sosial media yang kita punya ya, iya. kayak sebar info-info dan segala macam. Yang ketiga itu adalah mengajak Mmm, orang-orang, mau itu orang luar atau orang sekitar Makassar iya. buat tahu ada tempat wisata Kota Makassar, ada, event besar yang bakal diadain di Makassar, seperti Iya, itu. berarti lebih mainnya di sosial media ya, apalagi kan Sosial media. sekarang kan sudah era digital Betul, nih. everything is social media right Iya, now. betul You will find sekali. everything in social media. Sekarang itu sudah tidak ada yang main sosial media. Mhm, Jadi sebenarnya kita tuh harus promosikan itu lewat sosial media betul ya. betul betul. Nah, dan ternyata Duta Wisata Kota Makassar itu mengimplementasikan sesuatu hal itu melalui sosial Betul. medianya. Nah, Kak Hans, sebagai Mhm, duta wisata Kota Makassar nih pasti mendukung, banyaknya program yang ada di apa ya, di Kota Makassar baik mhm. itu di Dinas Pariwisata Kota Makassar itu sendiri. Nah, kalau dari duta wisata itu sendiri bagaimana caranya meningkatkan wisatawan yang untuk masuk di Kota Makassar itu sendiri? Nah, jadi inilah dipromosikan.
Iya. apa sih potensi yang dipunya dari Kota Makassar. Jadi Kota Oh. Makassar bukan cuman punya benteng, bukan Iya. cuman punya Pantai Losari, Hmm. tapi kita sebenarnya di Kota Makassar itu punya banyak sekali potensi-potensi luar biasa dari pariwisatanya kita, Iya. seperti lorong wisata dan Iya. segala macam. Ada juga program itu Kota Makan Enak, Kota Makassar, Iya. Kota Makan Enak. Iya, betul sekali. Jadi orang sekarang itu kalau taunya Makassar, kota makan Betul, enak. Kota Makassar, Tapi Kota kan Makan Enak. lagi-lagi ya Kak Hans, Heeh. ketika kita berbicara tentang Makassar nih, orang-orang dari luar dari kota Makassar itu kan pastinya taunya cuman benteng, Mm-mm. taunya cuman Pantai Losari. Betul. Nah, Heeh. kalau dari duta wisata itu sendiri bagaimana supaya masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan atau di seluruh Indonesia nih tahu Mm-mm. banyaknya tentang kota Makassar itu sendiri? Nah, jadi ini kita gunakan lagi peran sosial media. Iya. Jadi duta wisata kerjanya itu bukan cuman mempromosikan tempat pariwisata yang sudah terkenal. Tapi bukan berarti Oh. kita nggak promosikan, kita Iya, tetap iya. promosikan. Iya. Tapi kita juga memperkenalkan Mm-mm. tempat-tempat pariwisata di Kota Makassar yang belum banyak orang kenal. Salah satunya itu hutan mangrove Lantebung. Oh iya, itu kan banyak sekali orang yang belum Belum kenal. kenal kan? Iya. Jadi mungkin masyarakat lokal Kota Makassar atau sobat explore di luar sana yang belum tahu apa sih hutan mangrove Lantebung, jangan lupa buat datengin hutan mangrove Lantebung. Itu di mana nih? Di mana? Nah, jadi di area Kelurahan Lantebung sebenarnya. Ini bisa banget dicek di HP kita di Iya. Maps ya. Iya. Arah langsung ke hutan mangrove Lantebung. Sudah lengkap di semuanya, ada di Google Maps atau aplikasi Maps yang kita punya. Iya. Langsung aja dicari wisata hutan mangrove Lantebung. Iya. Jadi buat masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, baik itu yang ada di Kota Makassar atau seluruh Indonesia lah, bahwa Kota Makassar itu bukan cuman hanya ada Benteng Rotterdam, bukan cuman hanya ada Pantai Pantai Losari. Losari, tapi ternyata banyak sekali hal yang bisa dieksplor di Kota Betul. Makassar itu sendiri, baik dari segi makanan ya. Betul, segi makanan, segi entertainment, apalagi event-event. Makassar itu bisa dibilang salah satu kota yang punya banyak sekali event. Iya. Banyak sekali event-event musik, event seni. Iya. Mungkin yang kemarin baru diadain itu FKSM ya, Iya, yang betul. semua orang anak-anak Gen Z Iya, pada anak-anak datang Gen kan. Z nih. Kan juga datang sebenarnya. Iya. Aku juga datang nih. Iya dong. Nah, ini sangat luar biasa sekali sih kalau kita berbicara tentang Kota Makassar. Kota Makassar itu banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, kalau Kak Hans sendiri kan kita bisa lihat ya Kak Hans bahwa ternyata di tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Makassar itu banyak sekali juga yang yang sebenarnya kita sebagai anak muda ya harus sadar bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu adalah hal yang sangat membuat Kota Makassar ini bakalan tidak baik-baik saja, dan selaku duta wisata Kota Makassar itu melihat seperti apa sih kalau misalkan di pariwisata itu banyak sekali sampah nih. Nah, jadi sebenarnya kalau permasalahan sampah Iya. di tempat pariwisata itu bukan tanggung jawab juga dari pemerintah, tapi Iya. tanggung jawab dari kita semua. Iya, betul. Karena percuma kan kalau pemerintah sudah lakukan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi kalau dari kita sendiri tetap buang sampah sembarangan sama juga kan? Iya. Sama juga, sudah makan bukannya dibuang di tempat sampah, sudah disediakan tempat sampah yang ada dekat. Sudah dijelaskan ini sampah organik, anorganik dan segala macam. Tapi kita sebagai masyarakat belum mau paham dan belum mau melakukan implementasinya, nggak ada, sama aja. Iya, betul sekali. Jadi memang kita sebagai anak muda ya, apalagi Hans ini selaku duta wisata Kota Makassar itu pastinya punya program nih. Betul. Buat masyarakat yang ada di Kota Makassar atau masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, program dari duta wisata Kota Makassar itu sendiri seperti apa nih? Nah, jadi sebenarnya ngomongin soal program yang akan diadakan dari duta wisata sendiri, dari saya sebenarnya mau mengajak kolaborasi antar semua pihak yang ada di Adwindo, bahkan pihak-pihak luar. Tapi yang ingin saya lakukan adalah sosialisasi bahasa terhadap orang-orang yang tinggal di sekitaran tempat pariwisata.
Seperti kita tahu kalau misalnya tempat pariwisata pasti didatangin banyak dengan orang-orang luar kan. Iya. Nah makanya saya mau sekali mengajak orang-orang di sekitar, anak-anak di bawah umur, atau mungkin yang nggak bersekolah, yang nggak bekerja, yang mungkin bisa berpotensi untuk bisa menjadi tour guide di situ. Kita latih mereka untuk bisa berbahasa asing. Karena kebetulan saya mahasiswa sastra Perancis ya. Jadi mungkin saya bakal ajar bahasa Inggris, bahasa Perancis. Nah dari situ juga banyak teman-teman saya yang pengen ikutan. Tapi kan nggak mungkin kalau semuanya cuman ngajar bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah, jadi di Adbindo Kota Makassar itu kita itu lahir dari banyaknya latar belakang pendidikan. Ada yang dokter, ada yang dari lingkup ekonomi dan segala macam. Jadi selain mengajarkan mereka sosialisasi bahasa luar atau bahasa Indonesia dengan baik ya, mungkin di situ juga ada sosialisasi kesehatan. Iya, ada kesehatan juga. Ada kesehatannya juga, ada juga yang kalau dari ekonomi untuk melatih mereka dengan ekonomi kreatif. Bagaimana cara bisa membuat barang-barang UMKM lokal. Tapi ini sudah jalan programnya. Ini baru direncanakan. Baru direncanakan buat kolaborasi dengan pemerintah kota ya? Iya. Jadi banyak program nih menjelang akhir tahun dari Seperti Duta. biasa setiap akhir tahun ya. Setiap akhir tahun pasti banyak program. Nah, kita sudah banyak membahas tentang program dari Duta Wisata itu sendiri, tentang bagaimana mengimplementasikan ilmunya ke masyarakat. Nah Kak, ini kan Kota Makassar ini dikenal sebagai kota makan enak. Yes. Kota makan enak banget nih Kota Makassar. Dan kalau kita lihat kan di Kota Makassar itu ciri khasnya adalah coto, palu basah, konro. Nah kalau dari Kahan sendiri melihat hal itu, apakah ada ada daya tarik tersendiri dari wisatawan luar untuk bisa meningkatkan penghasilan dari Kota Makassar itu sendiri, atau seperti apa kalau dari Duta Wisata melihat hal itu? Ada, tentunya ada. Jadi seperti kita tahu kan kalau Kota Makassar itu kota makan enak ya. Iya. Terlalu banyak makanan enak di sini. Mungkin wisatawan yang datang ke Kota Makassar pulang-pulang naik tensinya. Iya. Karena makanannya makan terus di sini. Jadi kalau dari Kota Makassar, kami sendiri dari Duta Wisata melihat ini sebagai potensi ekonomi itu besar sekali. Iya. Jadi bisa sekali kita ngajak orang di luar, wisatawan di luar sana untuk datang Kota Makassar, cobain langsung makanan khas di Kota Makassar dari Makassar langsung. Karena beda loh coto Makassar yang dibeli di Makassar sama di luar Makassar itu beda. Beda ya? Beda sekali, kayak ada apa di airnya memang Makassar beda tuh. Airnya Makassar ini beda. Beda Kintu. Masa itu enak. Tapi kalau Kahan sendiri kan sebagai Duta Wisata nih Kota Makassar, bagaimana mengajak masyarakat di luar sana untuk silakan datang ke Makassar. Makassar itu ada beberapa hal yang harus kalian kunjungi. Misalkan seperti apa nih? Jadi saya suka sekali tuh posting setiap makanan khas Makassar ya, makanan enak Makassar. Saya langsung posting dan kebetulan banyak teman-teman dari luar Makassar yang tertarik. Bahkan saya kan temenan bukan cuma di ranah Indonesia. Iya. Jadi temannya juga sampai di luar negeri. Internasional. Tapi belum internasional anaknya. Masih di Makassar juga dong. Tapi one day ya insya Allah ya. Iya insya Allah tahun depan nih. Amin. Siapa tiba-tiba tahu langsung ke New York. Iya. Jadi saya suka sekali posting di sosial media itu makanan-makanan enaknya Makassar. Jadi dari situ mereka langsung tertarik dan langsung nanya, ini apa Hans? Ini kayak bagaimana? Jadi saya jelaskan. Dan saya bilang, mungkin kalau kamu beli bumbunya, bumbu jadinya, itu beda rasanya. Makanya kamu langsung datang ke Makassar. Karena di Makassar itu bukan cuman kota makan enak. Iya. Ini banyak sekali di Makassar potensi-potensi pariwisata yang ada. Dan saya selalu punchline-nya adalah you will never find the best sunset in other place. Iya. Di Makassar nih. Kalau ke Makassar bukan cuma makan enaknya, tapi kalau kita nge-sunset di pantai manapun itu yang ada di Makassar itu pasti bagus. Pasti estetik nih. Ini kan sini kan kita sudah banyak ya mengupas nih tentang Kota Makassar. Nah kalau Kak Han sendiri nih sebagai Duta Wisata nih Kota Makassar, ada nggak strategi yang bakalan Kak Han
buat nih untuk mendukung yang namanya pariwisata berkelanjutan di Kota Makassar? Sustainable tourism ya namanya. Iya. Jadi kalau sustainable tourism di Makassar adalah sebenarnya kami dari Adwindo Kota Makassar itu sudah melakukan yang namanya tanam pohon mangrove. Oh iya? Ya, bersama waktu kemarin kami pemilihan duta wisata. Iya. Jadi grand tournya kami adalah kita menanam pohon mangrove di hutan mangrove Lantebung. Jadi kalau kakak-kakak lihat atau mungkin sobat tourism di sana datang ke Lantebung, lihat tiba-tiba banyak sekali pohon mangrove. Itu anak duta wisata udah tanam satu orang harus tanam lebih dari 30. Jadi emang kita udah disiapkan, sisa kita yang melakukan aksinya. Iya, dan ternyata sudah ada aksi nyata nih dari Duta Wisata Kota Makassar. Nah Kak Hans, apa sih tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Duta Wisata untuk mempromosikan Kota Makassar nih? Atau ada hal yang urgensi menurut Kak Hans sendiri di Kota Makassar yang harus dilakukan oleh Duta Wisata itu sendiri sih? Menurut saya, di sekitar saya dan saya pahami adalah kesadaran masyarakat masih kurang untuk bisa menjaga kelestarian yang ada di tempat wisata tersebut. Yang kedua, mungkin dari orang Makassar sendiri lebih pilih untuk berwisata di luar kota Makassar begitu. Padahal kita punya banyak sekali tempat-tempat estetik. Bukan cuman tempat-tempat ngopi kiri kanan. Kita juga punya banyak tempat untuk bisa nge-explore Makassar. Apa sih yang Makassar punya? Makassar punya semuanya. Sisa sobat explore yang mengeksplor sendiri. Dan dibantu dengan duta wisata untuk dipromosikan. Iya. Jadi kalau ada di luar sana nih dari seluruh Indonesia yang mau ke Makassar dan belum tahu apa sih yang ada di Makassar, silakan hubungi Hans. Betul, tempatnya di Instagram @hansarifin_. Iya. Nah Kak Hans, mungkin terakhir nih closing statement. Jadi untuk semua warga lokal kota Makassar dan semua yang nonton, sobat KM juga, mari kita peduli tentang pariwisata yang ada di kota Makassar. Selalu jaga pariwisata yang ada di kota Makassar demi keberlanjutannya wisata yang ada di kota Makassar. Salam kita pada salam kur semangat. Iya, itulah tadi closing statement yang sangat luar biasa dari Hans selaku Duta Wisata Kota Makassar. Nah, tugas Hans sendiri selaku Duta Wisata Kota Makassar itu tidak hanya memperkenalkan wisata yang ada di Kota Makassar, tetapi juga bagaimana ia mampu melestarikan budaya yang ada di Kota Makassar. Nah ini sangat luar biasa sekali nih Hans, banyak memberi pencerahan kepada kita bahwa ternyata Kota Makassar itu banyak hal yang kalian semua bisa explore. Nah itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Kak Hans selaku Duta Wisata Kota Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.